Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serul Marcelina, kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Periode antara tahun 1950 sampai 1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem demokrasi parlementer yang memperlihatkan semangat belajar demokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet. Ketika pemerintah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan ke Undang-Undang Dasar Sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Pada masa demokrasi liberal yang berlangsung dari 1950 sampai 1959, pada era itu ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan terganggu. Kondisi ini membuat Presiden Soekarno dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai. Pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk undang-undang baru menggantikan undang-undang sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki demokrasi terpimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.